Jadi kebanyakan begini Pak Ju, ketika kita ini dipakai jembatan, orang kebanyakan kehilangan privasi. Jadi ketika yang kuasa ini memberikan kita anugerah, talenta dan karunia, orang yang belum mencapai running pribadi ini ya merasa dia A, B, C, D. Nah, di situ. Padahal kita ini just bridge. Jadi tubuh rapuh kita ini boleh dipakai oleh siapa saja kalau itu memang suci dan mulia, pasti harus sampai kepada yang memerlukan, kan, kayak gitu. Nah, kayak ini nyambung ketika Mbah Kong berada di laut bersama Pak Ju. Di situ sebenarnya pembersihan Pak Ju. Jadi hal yang buruk ini supaya keluar dari raga kita, maka lega. Betul. Jadi lega. Ini sedikit yang memahami dan jarang saya buka, supaya orang tidak cepat sombong. Ya. Biar merasakan kelegaan, kenyamanan dalam menapak ini tanpa disadari. Nah, nanti kalau mau bertanya untuk diterapkan kepada saudara-saudara yang lain kan tinggal telepon, tinggal ngobrol. Ini seperti apa sebetulnya? Sebetulnya tahap-tahap sederhana kalau dalam permohonan untuk energi air ini kan dilakukan dari zaman purba sampai seluruh agama juga menerapkan pakai terte, pakai air ya kan. Ada baptis selam, ada pelukatan, ada nirte, ada ruatan, ada perendaman dan sebagainya, penyelaman. Nah, jadi akhirnya kita ini menjadi nyaman dalam menapak. Nah, ketika beliau itu memakai kita, ya kita jadi pribadi makin mantap, bukan jadi orang lain. Bukan gua Siwa, bukan gua Yesus, bukan gua Muhammad, bukan gua Krishna, bukan gua Arjuna, bukan gua Hanuman. Nothing. No. It's yourself. Maka sapa weruh sariraning pribadi sasat weruh pangerane, kan jelas sekali. Ya kan? Sapa weruh sariraning pribadi sasat weruh pangerane. Siapa yang memahami dirinya pribadi berarti dia melihat Tuhannya. Bukan jadi Tuhannya, enggak. Nah, makanya kekuatan kita dahsyat sekali. Saat beliau berkehendak, maka yang kita sentuh diberkati. Orang sakit disembuhkan. Nah, inilah kehadiran mukjizat itu ke sana. Bukan you jadi Yesus, you jadi Muhammad, you jadi Buddha, you jadi, bukan itu, tapi energi besar, spirit power itu bersama di dalam raga yang rapuh kita ini. Maka jadilah pribadi sejati, sehingga tahu arah dan tujuan hidup. Maka kalau sudah sampai ke sana, nanti ada anugerah besar yang disebut kamoksan itu. Moksa, sempurna raga dan rohani kita. Jasmani dan rohani menjadi jiwa yang utuh yang disempurnakan. Maka kalau berkenan bisa ngopi bersama kita, bisa minum bersama kita, bisa utuh bersama kita, gitu. Jadi hadir physically. Nah, makanya kalau kita nyuguh misalnya kopi manis 2 cangkir begini, 2 gelas seperti ini, kalau yang fisiknya tidak mendapatkan kesempurnaan, sampurno, itu kan hanya aromanya, hanya aromanya saja. Makanya kita ngambil lungsurannya atau yang sudah beliau sucikan. Ya mereka hadir di sini. Ini suguhan kecil Mbak Kong habis semua, ya kan? Suguhan kecil habis semua dan kita tidak boleh mengakukan kita. Enggak, kita makin rendah hati makin bagus. Makin merendahkan diri di hadapan yang kuasa yang memakai kita sebagai jembatan makin dahsyat. Jangan wah iya gue. Kayak tadi kan Pak Jun dengan sendiri. Jadi orang yang mengaku-ngaku itu dibikin terkapar jatuh. Plek. Terkapar jatuh betul loh. Plek. Sampai cium kaki kasaran gitu di ujung kaki kasaran gitu. Ini ada peringatan keras begitu, itu mestinya kalau secara rohani langsung membuka hati, berserah pengampunan dosa dan menjalankan service and service people, no reserve gitu. Jangan gua gara-gara gue no, enggak.
Jadi seandainya kita menyampaikan, ya yang kita sampaikan ini yang dipegang, jangan guanya gitu. Kita ditolak enggak apa-apa. Makanya kebanyakan orang-orang benar itu ditolak di tempat kelahirannya, di tempat asalnya, karena dilihat prasarana dan sarananya, materialnya, money-nya, background. Nah, sekarang kan musim monetisme, ya kan? Ya, sekarang monetisme, ya kan? Manai bukan monetisme, ya kan? Kalau monetisme dapat duit kita dari YouTube, ya. Ya kan, dari Meta dapat honor kita. Ya, jadi kalau kita monetisme, ya, jadi kita mendewakan money, dan money ini harus kita manage sebetulnya, jangan didewakan. Karena tanpa ini kita nggak bisa ngopi, nggak bisa jalan kemana, jadi perlu bensin. Cuman jadi nyasar, kalau nggak ada pulsa bagaimana, nggak ada koneksi, nggak bisa ngasih peta. Nah seperti itu. Jadi kita sebetulnya makin rendah hati sebetulnya. Nah itulah yang disebut leluhur manusia ini, kebao sola sing urip. Ya, penuhlah kasih sejati dalam hidup, seperti kasih Tuhan yang tiada batas. Setiap saat, setiap kejap kita dikasih pelanginya. Hidup menjadi penuh dengan kekuatan yang luar biasa dari tumbuhan kita, dengan aliran air yang terus saja. Mungkin airnya habis dari gelas, tapi kan berpindah tempat. Setelah kita minum, kita pipis, kita berkeringat, kembali menguap. Jadi udara mengikuti udara, kembali lagi jadi awan. Awan-awan jadi kumpul, jadi awan Romulus, disapa petir jadi hujan kembali, menyiramin bumi pertiwi, menyiramin tanah, menyirami apapun yang tersentuh air. Lalu tumbuh-tumbuhlah aneka hal. Dan tumbuhan itu memberikan sesuatu hal banyak pada hidup kita, sehingga kita berkesinambungan hidup, ada siklus of life. Nah, ini kadang-kadang kita sulit sekali bersyukur. Kita selalu dituntut physically saja. Nah, makanya akhirnya dengan program lockdown ini Mbak Kong bersyukur bisa nyepi, bisa banyak berdiam, tapi banyak berkata-kata, karena beliau memakai kuasanya besar sekali saat beliau memakai raga-raga rapuh kita, kan gitu. Jadi makin bersyukur, jadi bukan sombong. Kalau makin, wah gue kayak semalam itu saya ketemu, wah saya ngatasin santai atau macam-macam. Saya sedih sekali, nangis saya. Ini seorang seorang yang dipakai, ya kan, seorang yang melayani umat, tetapi berani mengatakan hal itu di depan orang banyak. Berarti kan kesombongan yang ada. Sombong luar biasa. Nah, ketika bagaimana Mbak, loh kalau di depan saya ya saya sentuh, kalau enggak ya enggak. Dikasih minum, kalau enggak dikasih enggak saya minum. Nah, itu aja udah balik. Enggak berani kalau kasarane. Jadi banyak hal yang harus kita teladani dari kasih Tuhan. Pagi-pagi aja indah sekali. Hujan itu jatuh-jatuh sele kayak penangnya jatuh, indah sekali. Dan ketika salah seorang student Mbah Kong telepon tentang kehendaknya dia mendapatkan mimpi sasmitan ning roh, tentang bagaimana kita perlunya melayani penuh dengan totalitas. Kalau melayani harus totalitas loh, jangan tanggung-tanggung. Mbah Kong di sini bukan berarti nggak ada tamu saya banyak, ada dikirim nih. BMC ramai sekali. Ramai sekali di ini pada nunggu. Saya masih di Alas Harum kan gitu. Jadi mereka kirim foto, kirim video situasinya dan sebagainya. Ya nanti sabar, ada waktunya. Jadi jangan tanggung-tanggung ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kecuali tidak bermanfaat, so goodbye kalau nggak bermanfaat. Ya gitu. Jadi kadang kita ini sulit menjaga konektivitas itu. Nah, cara sederhana ini sebetulnya saya sampaikan terus pada semua yang mau. Bukan pernapasan panjang, seperti Mbak ketemu Om Ju pertama kali. Terapin pernapasan panjang, ya kan Pak Ju? Dengan siapapun saya sampaikan itu, karena penting. Pernapasan panjang ini adalah menjaga konektivitas. Ini secara rohaninya, menjaga konektivitasnya dari yang memberikan napas kita ini. Nah, kalau yang memberikan napas ini tidak koneksi, ya sama. Selalu saya umpamakan dengan HP tanpa koneksi, HP tanpa frekuensi, HP tanpa sinyal.
bagaimana kita nelpon? Iya. Ya kan, jenengan kan SMS saya, HP saya kan mati. Nggih. Mana sampai ya, kalau sudah ada sambungannya baru nyambung kan gitu. Iya. Jadi Terkoreksi. itu mari kita sama-sama makin total aja dalam berbagi kasihnya, berbagi welas asihnya. Ya peringatannya di 11 tembang itu. 11. Kalau nggak bisa nembangnya ingat 11-nya. Ingat kasih sejatinya. Ya. Kan gitu. Ini Beli Ketut semalam naik di gunung. Jadi melihat dari puncak Batu Karu untuk memandang Tabanan yang dimana Beli Ketut melayani masyarakat kan gitu. Dengan sarana seperti ini kan melayani Beli Ketut. Ini kan. Dan nggak main-main ketika dia dikasih anugerah dan karunia seperti ini yang impiannya puluhan tahun kesaran gitu dan terwujud. Karena apa? Karena doa kuat itu tadi, sinyalnya nyambung. Kalau doanya tidak terus-menerus kuat, nggak akan terwujud. Nggak akan terwujud. Walaupun melalui kurkek, melalui apapun bentuknya. Nah sekarang tinggal pemeliharaan. Merawat ini masih bersyukur tidak. Kuncinya di situ. Kalau kita tuh sudah mengabaikan pernapasan panjang, akhirnya kita lupa bersyukur. Tetapi di sini pagi tidak ada burung tersyukur, berarti berikutnya sudah terlalu banyak bersyukur tadi malam di puncak Batu Karu. Ya seperti itu. Jadi kalau Bakung belum bersyukur gitu pasti didatangin burung. Betul. Selalu itu. Burung tekukur itu selalu mengingatkan bersyukur dulu dengan napasmu, dengan tubuhmu, dengan rohani dan segala macam. Maka harus setiap hembusan napas kita itu bersyukur. Jangan tidak. Kalau lupa segera bersyukur. Makanya perlunya pernapasan panjang di situ, menjaga konektivitas. Nah, sebetulnya kalau malam jangan di tengah hutan, bukan di gunung sebetulnya. Kalau di gunung jangan ada pohon. Nah, kalau malam akan yang lebih kuat energinya besar itu di laut, di danau, di sungai. Tapi ingat, jangan yang terlalu dingin. Kita harus raba ini air. Kondisinya hangat kita turun. Kalau kondisinya dingin itu warning. Karena kalau kita masuk ke yang dingin bisa kram kasaran begitu, bisa menghambat metabolisme. Itu kalau dingin. Nah, kalau malam kita ingin mendapatkan energi air malam. Kalau siang jenengan turun keluar dari air pasti lapar. Karena terserap. Bumi jauh lebih kuat untuk menyerap dan air juga ikut bumi. Nah, jadi hukum fisikanya itu bumi itu menyerap energi. Matahari mengeluarkan energi, udara menyalurkan energi, air menyimpan energi. Nah kalau air ini menyimpan energi pasti yang ikut terserap bumi, maka jenengan masuk seger keluarnya lapar, terserap habis. Tapi kalau malam jenengan rendam dalam air atau tidur di air, keluar dari air kekuatannya luar biasa, bisa berhari-hari pengaruhnya. Nah, gitu. Tapi kalau malam jangan siang, kecuali untuk proses penyembuhan, untuk yang sifatnya rohani boleh sembarang waktu. Tetapi kalau untuk mendapatkan energi harus tepat waktu. Mengambil energi matahari aja untuk kesehatan, untuk penyembuhan, untuk kekuatan itu berbeda-beda application of life-nya. Jadi penerapannya akan berbeda. Kita tidak bisa sembarangan. Kalau berjemur itu sehat belum tentu. Ya, kalau jenengan berjemurnya itu untuk penyembuhan harus di atas jam 10. Untuk menjaga kesehatan di bawah jam 10. Ya, untuk yang lain itu misalnya untuk menambah power ya dari pagi sampai petang non stop. Kalau bisa nggak pakai baju, pakai koloran yang longgar. Koloran pun nggak boleh yang ketat. Apa tuh ngiket gitu, ngiket perut, talinya ngiket perut. Mungkin akan lebih kena maaf aja ya, back to nature, telanjang bulan. Makanya di Darwin di Italia banyak yang toples, back to nature. Nah makanya orang-orang Papua itu diberkati. Terus yang di Dayak itu di Kaharingan khususnya yang masih open body itu di Kaharingan itu diberkati, dan people lain yang mencoba melepas busana itu diberkati. Makanya ada kerinduan orang itu kalau sudah mencapai tingkat teknologi tinggi
mereka akhirnya lepas busana. Ya, Kumbh Mela di India. Kumbh Mela di India. Kan setiap sekian tahun mereka turun dari pertapaan ini gitu. Kumbh Mela harusnya tidak boleh ngamen. Tapi ketika orang-orang Kumbh Mela turun dari gunung malah ngamen gitu kan. Main musik begini, terus ini pakai ngamen gitu. Tidak boleh betulnya. Itu jadi maksudnya ke Hinayana. Habis Mahayana kembali ke Hinayana. Enggak kena. Kalau kita total back to nature ya udah harus makin murni. Nah itu obrolan kecil kita hari ini. Semoga nanti kita bisa bagikan pada yang mau, jangan yang tidak mau. Gitu aja. Kalau menurut Bakung gitu. Ya,